Oke, eh, untuk kali ini pertemuan ke-6 ya. Kita akan bahas untuk mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, kita akan bahas yaitu Strategic Information System Planning. Jadi bagaimana merencanakan suatu sistem informasi yang bersifat strategis. Ya, ada beberapa hal kayak 6 keputusan, decision requiring manager involvement. Jadi ada 6 hal yang memang bisa memicu untuk manajemen melakukan keputusan, membantu lah bahasanya, 6 hal yang bisa membantu manajer melakukan keputusan information system planning, perencanaan ini. Lalu the purpose of strategic information system planning, apa tujuan utama ya dalam merencanakan sebuah sistem informasi strategik. Lalu the strategic information system planning process, bagaimana proses dari membuat sistem informasi yang strategik. Nah, dari gambar ini data memang sampai 2017 ya. Ini di sini dituliskan bahwa to whom do CIO report. CIO itu ada Chief Information Officer. Jadi sebagai sistem IT ya, IT yang paling tinggi itu adalah ada 2, CIO dan CTO. Lihat perusahaannya menganut di mana. Kalau dia adalah technical base umumnya, technical base ya, jadi contoh kayak software house ya, atau dia tentang permesinan ya, produk-produknya itu umumnya CTO. Kalau lihat core bisnisnya. Nah, CIO ini ada Chief Information Officer, orang-orang sistem analis, ada information, jadi perancang informasi di dalam keseluruhan bisnis itu. Nah, informasi umumnya terkait dengan teknologi informasi, sistem informasi umumnya terkait itu ya. Nah, seorang CIO itu harusnya melapor kepada siapa? Sebanyak per 2017 46% itu semua lapornya ke CEO ya. Hanya berapa persen yang lapor ke CFO dan COO. CFO itu Chief Financial Officer, COO itu Chief Operation Officer. CEO itu sudah pasti tahu, yang umumnya tinggi itu CEO, Chief Executive Officer. Paling tinggi itu CEO Finance, baru COO Operational. Finance dan Operational umumnya sama. Nah, dari kepentingannya ini kita lihat bahwa CIO itu langsung melapor pada CEO itu lebih banyak. Perusahaan lebih banyak menganut yang CIO-nya lapornya langsung ke CEO. Artinya apa? Informasi ini penting bagi CEO ya. Strategic planning concern with long range decision ya, about resource development. Perencanaan strategik itu tentang perencanaan jangka panjang, yang mana bagaimana untuk mengembangkan sumber daya dan menggunakan sumber daya itu, deployment. Nah, ya kita harus berpikir strategik nih, sistem informasi atau IT. Kadang kalau kalian di posisi puncak itu udah pemikiran udah beda, strategic planning ya. Jadi yang namanya strategic planning itu udah pasti long range, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Untuk sekarang IT umumnya ya, IT itu perencanaannya antara 3 dan 5. Nggak ada kita rencanakan IT 10 tahun, udah keburu habis, keburu nggak kepake teknologi itu. Apalagi perubahan teknologi sekarang sangat cepat dan sangat bisa disruptif lah. Nah, strategic alignment is a high degree of fit and consonance between the priorities and activities of the IS mission.
Nah, ada strategic planning yang tadi, perencanaan, ada strategic alignment. Apa maksud strategic alignment? Kalau kita baca lagi ini, itu sebenarnya adalah alignment itu adalah menyusun atau mencoba mengatur agar prioritas dan aktivitas itu seimbang. Jadi dalam kondisi perusahaan umumnya kebutuhan dan kemampuan itu tidak seimbang. Contoh umumnya yang terjadi adalah kebutuhannya tinggi, kemampuannya nggak ada. Nah, strategic alignment itu adalah umumnya adalah memperkecil gap ini antara kemampuan dan kebutuhan. Ya, contoh nih, kita contohin aja. 5 tahun ke depan kita maunya semua aplikasi kita ke user itu full 100% mobile. Oke. Sedangkan aplikasinya setelah tercatat itu ada 100 aplikasi yang digunakan user jenis salah satunya. Karena perusahaannya banyak ya. Akhirnya apa? Yang bisa buat aplikasi sebenarnya itu dalam waktu dekat ya nggak ada gitu. Artinya ya paling gampang strategic planning yang paling gampang. Kita cari orang yang mampu untuk buat itu. Kita nambah karyawan atau kita cari vendor untuk membantu membuat itu. Nah itu strategic alignment, artinya memperkecil gap antara kebutuhan dan kemampuan. Nah, ini 6 hal ya yang bisa membantu. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ke IT strategy maturity matrix. Nah, di bawah itu ada bagian focus of IT strategi yang di sininya sebelah kirinya ada IT strategy planning horizon. Kita lihat di kotak ini. Awalnya itu IT itu hanya sebagai supplier. Lalu IT itu sudah masuk dalam lingkup bisnis. Terakhir, that should aim to move to here. Jadi awalnya dari titik yang kiri bawah diarahkan sampai ke kanan atas. Fungsinya apa? Kita lihat. Di sebelah kanan yang bagian bawah competitive differentiation, lalu di sebelah kiri yang paling atas multi-year. Maksudnya apa? Multi-year itu ada banyak nih, bisa digunakan banyak tahun ya. Competitive differentiation, bahwa IT itu bisa diarahkan untuk bisa menjadi kemampuan atau kekuatan saing kita sebagai perusahaan. Kemampuan daya saing kita meningkat, harusnya IT diarahkan ke arah sana. Makanya IT itu kan sekarang dituntut jauh lebih cepat. Nah, untuk membantu mengarahkan supaya kita bisa tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk strategic planning, itu ada mencoba untuk menjawab 6 hal ini, 6 pertanyaan. Pertama, how much should we spend on IT? Fungsi berapa banyak yang harus kita gelontorkan duit untuk bagian IT? Pertanyaan ini maknanya apa? Ya, this question is designed to force senior executive to discuss and decide what the role of information system technology should be in organization. Jadi poin dari pertanyaan ini adalah IT itu kan kita kasih duit nih, kita mau arahkan dia seperti apa? Dia akan mengambil peran dalam perusahaan itu seperti apa? Contoh ya, peran IT dalam perusahaan itu sebagai pembeda dengan kompetitor kita yang lain. Kita anggap kita ini perusahaan menjual apa ya, gampang apa, menjual penanak nasi deh. Oke.
dengan kita gelontorkan uang lebih banyak, kita ingin bahwa IT kita penanak nasi atau produk kita itu punya daya saing untuk konsumen. Bisa dari beberapa cara, mungkin melalui produknya kita tingkatkan daya saingnya, ataupun pelayanannya kita tingkatkan daya saingnya. Karena kan penanak nasi pas karena bisa diklaim kan kalau rusak kan, itu ada servisnya. Nah, kalau kepikiran dalam produk, daya saingnya apa? Penanak nasinya itu elektroniknya canggih, ya. Sampai sekarang kan ada nih penanak nasi yang agak mahal dikit, dia bisa sekalian dia bisa menanak nasi, gunanya untuk buat masak nasi. Ada yang bisa untuk menggoreng nasi, ada yang bisa buat bubur, ada yang bisa manasin kuah, ada yang banyak hal, ada yang bisa untuk buat manggang kue. Nah, itu tandanya kecanggihan teknologi. Itu kalau kita gabungkan dengan produk real. Kalau dalam IT perusahaan, kita mau IT itu arahnya kemana? Bisa memberikan gambaran kepada perusahaan tentang kondisi bisnis yang real. Artinya apa? Bosnya ini mau ada gambaran dashboard yang bagus supaya dia bisa tahu kondisi perusahaannya secara real time. That's it. Wrong-nya di mana? Kebutuhannya apa? Nah, kalau memang memang sangat dibutuhkan yang itu, udah silahkan gelontorkan duit untuk mencari orang-orang yang bisa membuat dashboard yang bagus. Gitu. Which business process should receive the IT dollars? Nah, kalau contoh perusahaan kita prosesnya banyak, proses yang mana? Jadi contoh, kalau dalam sisi produksi nih, ada dapat masalah gini. Kadang kita nggak tahu bahwa kita harus ulang menghitung, suruh orang datang menghitung ulang yang cacat berapa hasil produksinya. Itu kan sangat memakan waktu. Oke, bila perlu sistem IT, ya kan namanya kita pakai robot untuk membentuk barang ini. Robot itu kalau kalkulasinya pada saat itu dia salah kalkulasi, ini kan tanda dianggap barang cacat sama dia, dipisahkan. Nah, saat dipisahkan juga dia mengenal itu juga udah ada tanda di tempat kita bahwa ini adalah barang cacat. Jadi kita tidak perlu datang hitung lagi, kita hanya perlu collect. Barang cacat tersebut mungkin bisa dikembalikan untuk menjadi barang yang bisa diproduksi kembali. Nah, seperti itu. Artinya apa? Proses dalam kita ingin menggelontorkan uang kepada proses bagian menghitung cacat itu. Nah, proses yang mana? Pertama ada role-nya, kan tadi yang pertama itu kita tahu bahwa perannya IT itu kita mau bawa kemana. Oke, dapat perannya. Dalam sisi produksi mau bagus. Jadi produksi itu kan banyak prosesnya. Prosesnya yang mana? Tentukan lagi, jadi lebih spesifik. Lalu, which IT capabilities need to be company-wide? Artinya apa? This question requires executive to weigh the cost benefit of standardization and flexibility. Jadi kalau kita sebut bahwa capabilities ya, artinya ada kita butuh kemampuan apa untuk bisa menjalankan yang kita butuhkan itu, yang sudah kita tentukan di nomor 1 dan nomor 2. Contoh, kita harus beli produknya dari Jerman, harus ada orang yang bisa pakai mesin ini. Kalau kita tambah produk baru ya harusnya bisa ngikut kan gitu. Ada orang, kita nggak perlu panggil orang Jerman lagi, mahal kan gitu bahasanya. Ya, capabilitiesnya apa? Sehingga di sini kan tertulis bahwa request to weight, untuk menghitung cost dan benefit untuk mendapatkan kapabilitas tersebut. How good do our IT services really need to be? Ya, seberapa bagus layanan IT kita? Seberapa bagus harusnya layanan IT kita? Oke, itu artinya kan. Nah, penjelasan di sini, this question forces us to make conscious decision about the degree of service the firm needs and that they are willing to pay for. Layanan IT kita
eksekutif harus melihat layanan IT kita. Contoh ini kalau yang ke konsumen ya, ke konsumen umumnya yang dikasih duit tuh bahasanya. Kalau secara internal mungkin nggak ada cerita pay for. Nah, lalu layanan kita itu kita kalau kasih ke konsumen, bagaimana supaya kita ada standar. Contoh nih, kayak kita perbankan aja deh. Bayangin, aplikasi perbankan itu paling bahaya itu terdengar apa? Aplikasinya kena hack, banyak data bocor. Orang menjadi ragu untuk menggunakan aplikasi itu. Oke? Jadi sehingga itulah standarnya. Jangan sampai ada tersebar informasi orang ada yang kena hack. Oh itu gawat. Standarnya nggak boleh kena hack untuk perbankan. Oke, itulah standarnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, what security and privacy risk will be accepted? Oke, kita nggak mau kena hack, kita nggak mau lahirannya kita nggak mau sampai down. Oke, kita cerita tadi kena hack, tapi bisa juga nggak mau down. Masa kita lagi pakai main game aja deh, main game tuh down, kan gak enak. Nah, lama-lama uninstall juga game itu kan gitu. Itu ceritanya. Nah, lalu sampai kalau ke security-nya ya, risk will be a step. Apa ya? Threat itu apa? Ancaman security seperti apa yang masih bisa ditolerir. Itu harus ditentukan. Yang nggak bisa ditolerir atau yang masih bisa ditolerir itu seperti apa, supaya nanti pada saat dijalankan ya sistem strategic planning ini itu punya standar tertentu, ada standar atas, standar bawah. Okay. Whom do we blame if an IT initiative fails? Siapa orang yang bertanggung jawab terhadap IT ini? Jadi siapa orang yang mau ditunjuk untuk bertanggung jawab ini? Ya pasti orang yang merancang, dengan diajak untuk merancang ini kan, dia yang harus bertanggung jawab. Dengan ada gambaran yang tadi pertama itu, hasil jawaban-jawaban yang sudah ditentukan itu umumnya ada gambaran. Nah ini tujuan dari strategic information system. Nah, the planning process offer a number of advantages discussed next. Jadi purpose of strategic planning. Jadi tujuan dari sebuah perencanaan strategi informasi itu adalah plans enable communication. Kita harus bisa merencanakan bahwa suatu wadah komunikasi yang baik dengan IT itu kita meningkatkan komunikasi yang lebih baik antar sama perusahaan atau sama project team. Iya kan? Enable communication. Kalau contoh kita mau buat aplikasi yang untuk user, dan kita bisa mengenable communication dengan user. Salah satunya apa? Kita user kadang pakai aplikasi, helpdesk-nya mana sih? Kadang saya mau lapor nggak bisa gitu. Itu karena aplikasi itu nggak membuat jalan untuk saling berkomunikasi antara perusahaan dengan user. Plans enable unity of purpose. Kita harus merencanakan bahwa untuk bisa menyatukan semua kebutuhan, disatukan. Kita cari jalan tengah, kalau memang yang berlawanan kita cari jalan tengah supaya ini semua bisa disatukan. Unity of purpose, penyatuan dari tujuannya masing-masing. Lalu plan simplify decision making over time. Jadi yang lanjutnya itu direncanakan ya, planning proses itu direncanakan bahwa sistem IT yang strategik ini itu bisa meningkatkan kemampuan membuat keputusan ya, dari waktu ke waktu. Ya, jangan sampai dia gagal ya. Jadi contoh, kenapa ada IT? Kan menghasilkan informasi untuk apa? Membuat keputusan. Kita harus memang benar-benar merancang sebuah IT itu meningkatkan kecepatan atau waktu ya, meningkatkan kemampuan atau kecepatan atau validitas dalam hal membuat keputusan bisnis. Itu dia.
Lalu the strategic information system planning process. Nah, strategic IS planning process itu ada 5 fase. Fase pertama strategic business planning, kedua system assessment, vision, guideline, initiative. Kita lihat. Kalau strategic planning bercerita tentang apa? Ya, bercerita tentang siapa, who you are. Kenapa? A strategic business plan consists of an organization mission and future direction performance targets. Strategic planning, perencanaan ke depan itu fase pertama itu adalah tentukan who you are. Kita, perusahaan kita mau buat IT ini seperti apa? Karena kita itu seperti apa gitu. Who we are. Jadi IS planning ya, information system planning baik itu adalah concern about ya, artinya benar-benar memperkirakan rencana bisnisnya. Jadi bukan berarti rencana bisnisnya mau digitalisasi aplikasi, sedangkan bagian IS-nya karena terlalu keren pemikirannya ya, dia maunya gaya utamakan adalah cloud, digitalisasi. Misalnya kalau mau cari cloud, perusahaan mau digitalisasi, itu dua hal yang memang sulit untuk kita gabungkan bersama, berjalan bersamaan. Kita minimal pilih salah satu. Kalau kita pilih dua-duanya, artinya waktunya harus diperpanjang. Tuh. Lanjut, information system assessment. Assessment itu artinya di-assess, diuji. Assess itu uji. Nah, dengan adanya assessment, we know where you start, di mana kamu akan mulai. Jadi kalau kita mengakses kondisi bisnis, kita tahu kapan kita udah mulai harus berubah, ganti cara ini dengan cara lama ini dengan cara baru yang lebih pakai technical, lebih pakai IT supaya user lebih gampang. Itu contohnya ya. Nah, the information assessment itu ada 3 hal, ada mendapatkan 3 hal informasi. Pertama, informasi yang technical resources, sumber daya teknis dalam perusahaan. Kedua, data dan informasi, sumber daya data dan informasi. Ketiga adalah orang, sumber daya orang. Jadi information assessment itu menunjukkan ketiga hal ini. Information system vision itu visi ya. Jadi know where you want to go, tahu kemana kamu akan bawa sistem ini. Tuh. Jadi kita yang tadi pertama kita udah plan, kita ini siapa, okay? Kita udah tahu kapan mau kita lakukan, kita juga tahu bahwa kita mau bawa ini kemana, IS planning ini kemana. Oh, digitalisasi. Oke, kita udah tentukan bahwa kita kan tadi start, kalau kita mau digitalisasi tahun ini paling telat kita sudah harus jalankan, mulai buat project digitalisasi. Kita rencanakan 2 tahun kita full digitalisasi, that's it. Nah, itulah rencana full. Oke, itu adalah visinya. Information system guideline. Nah, untuk menjalankan itu pasti ada guideline-nya. Oh, kita ada 100 aplikasi. Kita saat ini hanya punya 3 programmer. Kita hanya punya 20 programmer, nggak cukup satu orang ngurus 5, terlalu capek. Atau kita suruh vendor. Nah, ini adalah guideline yang memang baik dia berupa aturan atau berupa rancangan, yang mana kalau kita ikuti kita diharapkan bisa mencapai digitalisasi, tujuan utama visinya. Lalu strategic initiative. Nah, yang kebagian ini kayak angkanya nggak ganti. Yang bagian strategic initiative ini adalah bahasanya gini, sudah itu kita capai pada saat perjalanan kita melakukan project itu, pasti ada dong kita ketemu bahwa peluang-peluang IS ini bisa diarahkan lebih baik. Inilah maksudnya inisiatifnya gitu.
Oke, strategic planningnya itu sampai di sini ya. Terima kasih, semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.